Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang agung yang mana Rasulullah menyebutnya dengan Sayyidatu Ayil Quran, rajanya ayat Al-Quran. Ayat tersebut adalah ayat kursi. Ayat yang agung ini adalah ayat 255 dari surah Al-Baqarah. Di dalam mushaf Al-Quran letaknya pas di tengah halaman dari awal juz 3. Nah, siapa saja yang membaca ayat kursi di dalam rumahnya, seandainya rumahnya ada setannya, maka setan akan lari keluar. Inilah yang dikabarkan Rasulullah dalam sabdanya, inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki sesuatu yang istimewa, dan yang paling istimewanya surah Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Wa fihi ayatun sayyidatu ayil Quran ayatul kursi. Dan di dalamnya terdapat satu ayat yang menjadi penghulu, menjadi raja dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. La tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja. Jika ayat kursi dibaca di dalam sebuah rumah, yang di dalam rumah itu ada setannya, maka setannya akan lari keluar. Nah, ayat kursi termasuk pula salah satu bacaan zikir setelah sholat. Rasulullah memotivasi kita mengamalkannya di setiap kali kita selesai menunaikan ibadah sholat, bahwa siapapun kita yang ingin mendapatkan salah satu kunci masuk surga, hendaklah mengamalkan ayat kursi ini. Menurut Rasulullah tidak ada pemisah antara surga dengan orang yang mengamalkan ayat kursi sehabis sholat selain kematian. Artinya orang yang mengamalkan ayat kursi sehabis sholat dapat jaminan Rasulullah kelak masuk surga. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis di dalam kitab Syu'abul Iman bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatin lam yakun bainahu wa baina ayyadkhulal jannah illa an yamuta fa idza mata dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada penghalang antara dia dan masuknya dia ke dalam surga kecuali kematian. Jika kelak dia meninggal dunia, dia akan masuk surga. Selain itu, ayat kursi adalah ayat perlindungan. Orang yang membacanya dengan rutin, khususnya sehabis sholat, berada dalam jaminan Allah mendapatkan perlindungannya hingga waktu sholat berikutnya. Membaca ayat kursi sehabis sholat akan mengundang turunnya rahmat Allah, sehingga Allah pun melindunginya dari segala keburukan. Imam Tabrani menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Hasan bin Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi sholatil maktubati
kana fi zimmatillahi azza wa jalla hatta sholatil ukhra. Siapa saja yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu, maka dia berada dalam jaminan Allah hingga sholat berikutnya. Jadi misalnya habis subuh kita baca ayat kursi, maka sampai waktu zuhur Allah akan melindungi kita. Habis sholat zuhur kita baca lagi ayat kursi, maka sampai waktu asar Allah akan melindungi kita. Nah, jika di semua waktu habis sholat kita mengamalkan ayat kursi, maka selama 24 jam siang dan malam kita berada dalam jaminan Allah, selamat dari segala keburukan dan kejahatan. Maka sangat rugi memang orang yang tidak pernah membaca ayat kursi sehabis sholat. Sangat rugi memang orang yang meninggalkan ayat kursi dengan tidak membacanya sehabis dia menyelesaikan ibadah sholat wajib 5 waktu. Demikianlah para sahabat motivasi Rasulullah kepada kita untuk mengamalkan ayat kursi sehabis sholat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.